Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mlaku-Mlaku Nilas Laku. Bersama saya Giri Sasono yang akan mengajak Anda untuk menguak sejarah dan mengulas mitos yang berkembang di masyarakat. Ikuti terus perjalanan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa dengan pemangku di Gunung Tutup. Pada sore hari ini saya sebagai ahli waris juga pemangku Gunung Tutup ingin menyampaikan mengenai situasi ataupun sejarah di Gunung Tutup. Jadi di Gunung Tutup itu kalau dari situasi alamnya memang dulunya itu bukit yang sangat lebat pepohonannya, jadi kesannya tertutup. Terus di bawahnya juga terhampar persawahan, tegalan, juga ada gunung yang menggambarkan keadaan situasi daerah atau desa yang gemah ripah loh jinawi. Terus di Gunung Tutup itu sejarahnya dulu itu ada makamnya Eyang Mangunkusumo atau juga disebut Eyang Narokosuro. Siapa toh Eyang Narokosuro itu? Eyang Mangunkusumo itu beliau masih keponakan Raden Mas Sahid dari Surakarta atau Mangkunegoro pertama dari Surakarta. Pada waktu itu Raden Mas Sahid itu konflik dengan VOC, dengan Belanda, dan Eyang Mangunkusumo itu sebagai prajurit dari Raden Mas Sahid. Nah, terus setelah konflik reda, peperangan reda, itu dengan adanya perjanjian Giyanti tahun 1757 sekitarnya itu, terus konflik mereda. Nah, terus Eyang Mangunkusumo itu karena waktu itu sebagai militer atau tentara itu masih dicari oleh Belanda, mau ditangkap, di blacklist istilahnya, mau ditangkap hidup maupun mati, tangkap lah. Dari Mangkunegoro pertama itu diungsikan di daerah Pacitan, Eyang Mangunkusumo ini. Nah, di daerah Pacitan pun masih akan ditangkap, masih dicari terus dari Belanda. Nah, dari sana Eyang terus melarikan atau berpindah ke daerah Wonogiri. Wonogiri terus ke barat itu sampai di daerah Pati Nginjahan Ponjong. Itu daerah Nginjahan Ponjong. Di situ juga sebagai pemimpin di sekitar situ, pemerintahan pada waktu itu. Lagi pemimpin di situ, pemimpin perdikan atau apa gitu. Nah, terus masih dicari dari Belanda itu, dicari mau ditangkap. Eyang Mangunkusumo terus mengamankan diri ke Gunung Tutup itu. Gunung Tutup ya di sini, sekarang di sini tuh. Mau ditangkap beberapa kali itu nggak dapat ditangkap. Terus akhirnya Eyang Mangunkusumo menetap di Gunung Tutup sampai wafat. Terus dimakamkan di Gunung Tutup ini. Dan terus sudah berpuluh-puluh tahun itu putra wayah anak cucu itu sudah nggak nyambung. Kalau di situ ada makamnya Eyang Mangunkusumo itu sudah wis nggak diopeni, istilahnya wis nggak nyambung sama anak cucunya. Nah, itu baru
akhir-akhir 1940-an lah itu ada cucunya yang sakit, namanya yang Abdul Syukur, yang rumahnya di dekat Gunung Tutup sini juga, di daerah Susuan, Ginjaan Ponjong ini. Itu sakit, sudah nggak dapat obat istilahnya, dijampikan kemana-mana nggak sembuh. Terus beliau itu dapat ilham atau mimpi gitu, kalau kamu itu masih punya leluhur di Gunung Tutup, dimakamkan di sana, coba tanyakan pada sesepuh di sekitar situ, yaitu di Gedaren. Ini kan dusunnya Gedaren. Kita tanyakan di sana. Nah, itu terus ditanyakan sama keluarga, itu memang betul waktu itu dimakamkan Eyang Mangunkusumo. Terus makamnya terus dicari terus ketemu. Setelah ketemu terus dibangun. Nah itu delalah itu yang sakit Eyang Abdul Syukur itu ya terus sembuh. Itu lah, mulai itu terus Gunung Tutup dibangun makamnya. Nah, terus salah satu buyutnya yang namanya Pak Sukino Suprobo, itu beliau juga veteran perang 45. Itu sudah berhenti di rumah, itu menempat di Gunung Tutup. Jadi membangun membuat rumah, buat tempat tinggal di Gunung Tutup. Dan juga beliau Pak Sukino Suprobo itu juga istilahnya ini sepuh. Jadi banyak warga yang datang pada waktu itu ke Gunung Tutup, mungkin ada yang sakit, ada yang punya problem permasalahan dan lain sebagainya, itu sowan ning Gunung Tutup. Termasuk juga banyak pemuda-pemuda yang mau masuk ke tentara, ke militer, itu biasanya nyuwun minta doa restu dari Gunung Tutup. Delalah ya banyak yang kabul itu jadi tentara. Itu waktu itu seperti itu, antara lain Gunung Tutup lah. Pak Sukino itu di Gunung Tutup pada tahun 1956 itu dicari itu keluarganya, saudaranya. Dan itu terus ada perkumpulan yang namanya Perdana. Perdana itu singkatan dari Perkumpulan Darah Narokosuro. Darah Narokosuro itu juga namanya sesinggulannya Eyang Mangunkusumo. Tahun 56 lah itu berkumpul di sini di Gunung Tutup ini, terus mengadakan rembukan-rembukan musyawarah. Terus salah satunya musyawarah itu menetapkan bahwa Pak Sukino Suprobo itu yang bermukim menetap di Gunung Tutup ini tahun 56. Nah, Pak Sukino Suprobo di Gunung Tutup ini mulai tahun 56 sampai 86, 1986 ini beliau Pak Sukino wafat, meninggal dunia. Nah, kira-kira 30 tahun Pak Sukino Suprobo di Gunung Tutup ini. Nah, Gunung Tutup sampai seperti ini, ada rumah, ada joglo, ada yang lain di luar itu. Selama Pak Dikino di sini dibantu oleh saudara-saudara seperjuangan, terus masyarakat lingkungan sini, kerabat dan detolan itu membangun, dan Gunung Tutup keadaannya seperti ini. Dan ini untuk joglo, bangunan joglo, rumah joglo khas Jawa ini sudah ditetapkan sebagai rumah cagar budaya. Joglo cagar budaya ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 325 KPTS garing 2020. Ini sudah resmi ditetapkan dari Bupati Gunung Kidul.
Nah, ini untuk sejarah Joglo ini. Dulunya Joglo ini menetapnya di Kelurahan Wirik Wetan. Di sana dipakai untuk kelurahan, Balai Kelurahan Wirik Wetan tahun 1926 sampai 1944. Terus dipakai untuk sekolah rakyat pada waktu itu namanya. Itu tahun 1951 sampai 1967 pakai untuk SD. Lah terus tahun 1971 itu diboyong ke sini oleh Bapak Sukino Suprobo dulu yang punya inisiatif boyong di sini, di Joglo ini, di tempatan sini tahun 1971 sampai sekarang. Dan ini ya alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai Joglo Cagar Budaya. Ini untuk keadaan Joglo. Terus untuk ke depan di Gunung Tutup ini, ke depan itu beliau Pak Sukino dulu juga pernah ngendika, muga-muga sakpungkuripun Pak Sukino Suprobo ini Gunung Tutup iso dadi papan sing migunani tumraping wong akeh untuk ke depan. Nah, untuk migunani itu ya mari kita pikirkan nanti untuk acara-acara yang baik tentunya ya. Kalau sekarang ini Gunung Tutup sudah kami laksanakan acara-acaranya, yaitu antara lain untuk latihan kesenian. Itu kemarin untuk seni reog dodok itu untuk maju lomba tingkat kabupaten tahun 2020. Terus ini untuk pengajian tiap malam Jumat itu pengajian, jadi tausiah singkat, terus kirim doa, dikir tahlil. Itu rutin karena ini masih COVID, maka yang hadir paling ya sekitar 15-20 yang maksimal. Tapi dulu sebelum COVID pernah untuk pengajian yang hadir ya sekitar 100 lebih ada. Ini antara lain. Terus untuk benda-benda cagar budaya yang di depan itu kan juga menggambarkan nilai-nilai benda, menggambarkan pada zaman animisme, dinamisme, zaman Hindu, zaman Buddha, zaman akulturasi ke Islam. Menggambarkan itu yang terpapar di sekitar sini. Dan juga dulu Pak Sukino Suprobo itu selalu memberi motivasi, semangat kepada generasi generasi muda. Jadi untuk semangat untuk pada zamannya Pak Sukino semangat untuk berperang, tapi sekarang semangat untuk kesejahteraan di lingkungannya masing-masing. Ya kalau di sini kan Gunung Tutup ini kan di Pedukuhan Gedaren, Desa Sumbergiri, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini yang dapat saya sampaikan, dan mungkin sekian dulu. Kali ini harapkan pesan-pesan kepada pengunjung ke Gunung Tutup itu supaya dijaga tata susila, tata adab ke daerah-daerah ini kan masuk wilayah wisata spiritual ya. Jadi yang terpapar di sini dia ada makam, ada ini di dalam Joglo ini juga ada benda-benda sakral ini di belakang ini sebelumnya. Ini kalau ke gunung ya menjaga kesakralan Gunung Tutup, bukan berarti istilahnya hanya menjaga, dan untuk tata susila,
adab yang di gunung itu supaya dijaga untuk pengunjung. Dan Gunung Tutup bisa langsung datang ke gunung. Kalau tidak ada yang tidak ada yang menunggu, itu bisa via telepon. Nomor piro Pak? Oh iya, ini di depan ada, di pintu ada nomor telepon, itu bisa nanti menghubungi telepon. Nanti kalau ada keperluan ke Gunung Tutup nanti bisa menghubungi, ada telepon. Jadi begitu. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.